Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Pertama kali marilah senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Oke anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai bersama-sama. Mari kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, tentunya kita semuanya tahu ya, kalau kemarin-kemarin kita belajar SKI tentang di Arab, maka hari ini Bapak akan ngajak anak-anak sekalian untuk melihat perkembangan Islam di Indonesia, ya kan? Nah, jadi kalau dulu SKI-nya kita belajar di Arab, hari ini kita akan belajar Islam di Indonesia. Kok bisa ya Islam bahasa sampai ke Indonesia? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Oke, biar lebih seru, biar lebih enak, pembelajaran akan Bapak tampilkan ini ya di papan tulis, akan Bapak tampilkan supaya pembelajaran kita akan lebih enak. Oke, sudah tampil? Semua jelas, nengok? Dari Belum, sudut Pak. belakang bisa dilihat, Mas Ra? Belum, Pak. Belum. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Tuh ya. Coba kita lihat. Ini sinyalnya kayaknya. Sudah bisa dilihat? Belum, Pak. Loh, kok belum dilihat ya? Belum bisa dilihat. Tayangannya belum bisa dilihat? Belum, Pak. Aja dulu, Pak. Ya. Kayak, Pak. Samar-samar nih nampaknya, Pak. Belum nampak materinya? Udah, Pak. Udah, Pak. Boleh, udah. Oke, hari ini kita belajar SKI. Sebelum kita belajar, coba lihat apa yang ada perintah di papan tulis. Anak-anak, silahkan. Sedang belajar, Pak. Silahkan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok Meli silahkan, kelompok Masrah silahkan. Ya, Pak. Silakan tempat duduknya. Kelompok Rumita silahkan bersama temannya. Sudah? Udah, Pak. Oke. Nah, ini perintahnya. Siapkan buku tulisnya, siapkan alat tulisnya. Ini nanti ya, anak-anak silahkan ditulis, silahkan diringkas apa yang Bapak tayangkan, apa yang akan Bapak jelaskan. Jadi dalam pembelajaran ini nanti anak-anak dalam satu kelompok silahkan nanti dicatat semuanya ikut mencatat, baru nanti dijadikan satu, dirangkum jadi satu untuk kerja kelompok. Oke, siap? Siap, Pak. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar. Coba dilihat apakah anak-anak kenal dengan tokoh yang ada di gambar ini? Siapa yang kenal? Pak. Ya, Enggak, Pak. Kenal, Pak. Kok kayak kakek-kakek ini, Pak? Kakek siapa ini, Pak? Nah, kakek siapa ya? Siapa ya yang pernah lihat foto ini ya? Ada yang pernah lihat? Belum? Wali Songo, Pak ya?
Oke anak sekalian, sebagaimana di awal tadi, kita akan mempelajari tentang Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa Wali Songo adalah penyebar Islam, terutama di tanah Jawa. Oke, coba kita lihat siapa ya ini ya. Siapa anak-anak? Siapa? Dialah Maulana Malik Ibrahim, salah satu dari tokoh Wali Songo. Nah, ini tadi berarti adalah Maulana Malik Ibrahim. Ini ada orang menyebutnya juga dengan nama siapa ini? Sunan Gresik. Jadi ada anak-anak sekalian, anak-anak di kelas 6 ini nanti kita akan mempelajari tokoh ya penyebar agama Islam di Indonesia dari Wali Songo ini. Jadi anak-anakku sekalian nanti akan mempelajari 9 tokoh ini, siapa saja mereka. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materinya, perlu anak-anak ketahui bahwa pada pembelajaran hari ini kita fokus, tujuan kita adalah untuk mengetahui biografi Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Jadi tujuan kita mengenal dulu. Coba kalau nggak kenal, anak-anak nggak kenal sama bapak guru, nanti kan tanya-tanya, bapak ini siapa ini kok di kelas saya? Nah, itu kan, nah, makanya harus kan kenal. Kalau kenal, nah, ibarat mengatakan kan, tak kenal maka tak sayang. Ya Allah, kalau kita sudah kenal dengan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, insya Allah kita akan bisa mencontoh hal-hal yang positif yang ada pada beliau. Oke anak-anakku sekalian, nah, bisa dilihat? Bisa Pak. Itu gambar siapa ya, ganteng kali. Siapa ini ya? Siapa sebenarnya Maulana Malik Ibrahim itu ya? Coba Seorang ulama yang lahir di Samarkand, Asia Tengah, awal abad ke-14, Pak. Oke, ya lanjutkan Mas Da, coba dilanjutkan bacanya. Beliau juga dikenal dengan nama Makdum Ibrahim As-Samarkandi. As-Samarkandi. Atau siapa lagi? Rumita? Syekh Maghribi, Pak. Maghribi. Terus lanjut siapa lagi itu? Kakek bantal, Kakek bantal ya, Pak. Bantal tidur anak-anak ini, tahu Pak. nggak kenapa kok disebut kakek bantal? Sering tidur, Pak, ya? Suka tidur kakek ini mungkin, Pak. Oh, karena kakek-kakek jadi suka tidur ya? Iya, Pak. Tidak seperti itu. Kenapa kok dinamakan kakek bantal? Karena beliau ini di zaman dulu kalau belajar nggak kayak kita kayak gini, udah ada meja, udah ada kursi, lantainya bersih. Zaman dulu belajarnya adalah di lantai pakai tikar itu. Kemudian, nah kitab Al-Quran maupun kitab-kitab yang lain oleh kakek bantal itu, pakai bantal ya. Maulana Malik Ibrahim mengambil bantal, ditaruh di depannya, kemudian kitabnya ditaruhkan di atas bantal. Jadi setiap mengajar Maulana Malik Ibrahim itu selalu bawa bantal, bukan untuk tidur, tapi untuk alas kitab. Maka orang-orang sana menyebutnya kakek bantal. Terus yang terakhir disebut dengan Sunan Gresik. Kenapa disebut Sunan Gresik? Siapa yang tahu? Karena di Gresik, Pak. Karena di Gresik. Ya, betul sekali Rumita. Ya, Sunan itu dari bahasa Jawa loh. Tahu bahasa Jawa? Ada yang bisa bahasa Jawa enggak ini? Enggak, Pak. Oh, enggak ada. Nah, besok kursus ya sama Bapak ya. Iya, Bisa Pak. tahu kita ini bisa bahasa Jawa, bisa bahasa
bahasa Batak, bahasa Minang, kan kita Indonesia. Sunan itu dari kata susunan atau artinya adalah yang muliakan. Sedangkan Gresik itu nama tempat. Jadi beliau ini adalah orang yang dihormati, orang yang disegani, atau orang yang dimuliakan, yang menyebarkan agama Islam di kota Gresik. Sudah pernah ke Gresik? Siapa yang pernah ke Gresik? Belum, Pak. Oh, belum pernah ya. Kita jalan-jalan ke sana nanti ya, Pak. Nah, bilang dong sama mamanya, Ma, aku diajak gurunya jalan-jalan ke Sunan Gresik loh, ke Gresik. Jadi kalau kita bisa semuanya, kita bisa langsung ke sana melihat atau tapak tilas peninggalan-peninggalan Sunan Gresik. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat. Nah, kalau tadi kita mengenal beliau berasal dari Samarkandi, kemudian nama-nama beliau. Sekarang kita kenal salah satu istri beliau, namanya adalah Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel. Atau beliau itu istrinya adalah anak seorang raja. Anak seorang raja tampak dari dinasti Asma. Dari istri ini, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik memiliki dua orang putra, dua orang anak, yaitu Maulana Mahwaroh dan Syarifah Sarah. Nah, itu ya, kita harus kenal juga siapa sih keluarga kita, ya kan? Misalkan anak-anak disuruh kenalan kan harus kenal. Bapaknya siapa namanya, ibunya siapa, saudaranya siapa. Sehingga kita betul-betul mengenal. Oke, kita lanjutkan. Wah, gambar apa ini ya? Coba Sahrianti, gambar apa kira-kira ini ya? Gambar layar, di apa? Laut. Laut. Layar. Kapal layar. Oh iya, kapal. Itu pelabuhan itu kan, Oh, Pak. pelabuhan ya? Oh iya. Oh iya. Oh iya, pelabuhan. Oh, di situ ada apa aja ya di situ ya? Ada kapal, Pak. Ada apa lagi? Ada orang jualan, Pak. Oh, ada orang jualan. Dagang. Kira-kira Jualan ikan, Pak, kalau di sana tuh, Pak. Oh iya. Wah, suasananya kita lihat di sekitarnya ada ini ya. Kayak rame, Pak. Kayak apa, ini berarti memang ciri khas kalau kita lihat ini gambar zaman dahulu. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuk orangnya kayaknya ini di zaman kerajaan ya kan? Iya, Pak. Oh, iya, berarti ini di zaman kerajaan. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu kan tadi kan kita udah tahu. Beliau datang dari negeri Asia Tengah sana, dari negeri Persia sana, datang ke tanah Jawa. Kalau dulu kendaraannya ya seperti yang ada di gambar itu, ada perahu yang pakai layarnya. Coba kalau sekarang kita nggak perlu pakai kapal, biar cepat pakai pesawat. Nah, mungkin hanya beberapa jam sudah sampai. Atau kalau kapal laut, sekarang kapalnya kalau kapal laut bagus, larinya cepat sekali. Kalau dulu anak-anak perjalanan jauh itu hanya bisa dilakukan dengan kapal layar. Sehingga memerlukan waktu yang lama sekali. Nah, begitu juga Maulana Malik Ibrahim dari negerinya datang ke Jawa itu menggunakan kapal layar atau kapal layar. Di situ setelah sampai di Jawa, beliau ini apa kegiatannya di situ? Berdagang. Itulah ya. Beliau itu tidak hanya kalau ulama itu hanya ngaji saja, enggak. Maulana Malik Ibrahim ini beliau juga ahli dalam bidang berdagang. Sehingga beliau datang ke tanah Jawa itu bukan semata-mata hanya berdakwah, beliau juga berdagang dan berdagangnya luar biasa. Beliau berdagang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak untuk mencari untung sebanyak-banyaknya. Memang tujuan beliau berdagang itu
adalah dakwah, tidak hanya untuk mencari keuntungan. Nah ini ya, kita lihat, wah kayaknya memang ramai sekali nih. Di zaman dulu udah ramai ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat, ini gambar apa ini? Siapa yang tahu? Gambar apa ya? Gambar apa ya? Rumah Siapa yang sakit, tahu? Pak. Rumah sakit. Rumah sakit, Pak. Baik, Pak. Nah, ini gambar orang-orang yang sedang mengobati orang yang sakit. Kalau kita sekarang rumah sakit, tapi di zaman Maulana Ibrahim belum ada rumah sakit itu, belum ada rumah sakit. Ya. Kalau orang sakit paling-paling cuma dikerokin. Nah, Maulana Malik Ibrahim selain beliau berdagang, ternyata beliau ini ahli dalam bidang pengobatan. Sehingga beliau melihat masyarakat di Jawa yang sakit, ketika sakit tidak bisa diobati, beliau akhirnya membuka tempat pengobatan gratis. Nah, seneng nggak kalau berobat gratis? Iya, Pak. Pasti senang sekali. Siapa saja pasti kalau sakit suruh berobat, misalkan Mas sakit, dibawa ke ambulan, sampai ke puskesmas, diobati berapa biayanya? Gratis. Nah, itu berarti kita senang sekali. Itulah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim. Beliau memang betul-betul menolong. Ilmunya betul-betul digunakan untuk menolong. Beliau bisa mengobati, beliau gunakan untuk mengobati orang secara gratis. Jadi anak-anakku sekalian, yang ada nggak yang cita-citanya pengen jadi dokter? Ada, Pak. Nah, kalau Jadi guru, Pak. Oh, jadi guru. Oh, boleh. Jadi guru boleh, jadi dokter boleh, jadi apa lagi ya? Cita-citanya. Meli pengen jadi apa, Meli? Nah, banyak ya cita-cita kita itu. Nah, kalau yang jadi dokter, boleh kita misalkan meminta bayaran dari kita. Tetapi kita kalau bisa sambil tidak boleh semau kita, karena pengobatan itu sehat itu mahal. Tidak seperti itu. Berjiwalah seperti apa yang telah dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Khursyi. Beliau rela mengabdikan hidupnya, mengabdikan ilmunya tentang kesehatan untuk gratis untuk rakyat-rakyat yang memang membutuhkan. Wah, ini udah ada 2 loh tadi ya kan. Selain pandai berdagang, beliau juga pandai dalam pengobatan. Wah, hebat kali nih, udah punya 2 keahlian. Hebat. Apalagi sih kehebatan Maulana Malik Ibrahim? Selain itu, ada yang tahu? Enggak, Pak. Nah, kita lihat coba di gambar. Kita kira gambar apa ini ya? Belum nampak gambarnya, Pak. Belum nampak? Iya. Oh, berarti sinyalnya ini ya. Nah, selanjutnya adalah gambar beliau berdakwah. Dia adalah ahli juga dalam bidang ilmu agama. Karena memang beliau dari tanah kelahirannya datang ke tanah Jawa, tujuan utamanya adalah dakwah agama Islam. Bahkan ada yang meriwayatkan cerita kalau beliau ini diperintahkan oleh dinasti Utsmani di zaman itu untuk diberi tantangan supaya bisa mengislamkan tanah Jawa, mengislamkan Raja Majapahit. Maka beliau niatnya dakwah, ya, niatnya datang ke Nusantara, ke Indonesia, ke tanah Jawa adalah dakwah Islam. Hanya saja cara dakwah beliau ini, dia tidak langsung, rakyat Indonesia, rakyat Jawa, semuanya ayo masuk Islam.
Karena saat itu di tanah Jawa sudah berkembang sekali agama, ada agama Hindu, agama Buddha, ada agama animisme, dinamisme, itu suatu kepercayaan ya, kepercayaan. Sudah berkembang, sudah ada. Maka Islam datang di situ tidak dengan paksaan, tetapi Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan luar biasa. Yang pertama dengan dagang, dengan menjual barang-barang yang murah, tidak membebankan kepada orang-orang miskin. Kemudian pengobatan gratis. Kemudian apa? Setelah masyarakat di Jawa merasa betul-betul bahwa beliau ini adalah orang-orang baik, kemudian beliau menampilkan sifat-sifat yang baik, maka mereka dengan sukarela mereka mau masuk Islam. Oke, kita lanjut. Masih nyatat anak-anak? Jangan lupa ya, dicatat ya. Jangan lupa dicatat apa yang Bapak terangkan. Nah, nanti catatan itu jadikan bahan diskusi. Kita lanjut. So, nama sudah, keluarganya sudah, pekerjaannya sudah. Sekarang tinggalnya di mana ya? Nah, itu ada 2 gambar. Bisa dilihat? Belum, Pak. Nggak tahu, Pak. Di Gresik tapi tinggalnya tadi, Pak. Apa? Tapi tinggalnya di Gresik tadi, Pak. Oh iya, tinggalnya di Gresik. Betul sekali. Tinggal di Gresik. Kita lihat di situ ada gambar rumah orang Jawa zaman dahulu. Rumah orang Jawa zaman dahulu ya. Di situ. Di sebelahnya ada gambar kota Gresik zaman sekarang. Wah, jauh sekali berbedanya ya. Kalau dulu masih nuansanya rimbun, nuansanya rumahnya atapnya terbuat dari apa itu? Dari daun kelapa, dindingnya dari bambu. Kalau sekarang kota Gresik kita lihat, Pak, rumah aku juga kayak gitu sekarang, Pak. Iya, masih ada Iya, ya? Pak. Masih, Pak. Bapak aja pengen loh bikin rumah yang suasananya masih sederhana seperti itu. Kayaknya nyaman sekali ya kan? Kita bisa merasakan di zaman dahulu. Kalau sekarang kan Pak, datanglah ke rumah kami, Pak. Rumah kami kayak gitu, Pak. Tinggalnya di tawah sawah, Pak. Ya, besok ya. Besok Bapak ke situ loh ya. Iya, Pak. Nah, kita lihat ya. Maulana Malik Ibrahim, beliau ketika datang ke tanah Jawa, tinggal di desa Sembalo, kota Gresik. Beliau berdakwah Islam di situ, ya, beliau dakwah Islam di situ. Sehingga masyarakat di Gresik, alhamdulillah berkat hidayah dari Allah, mereka banyak yang masuk Islam. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Belum terlihat? Belum, Pak. Belum terlihat ya. Berarti sinyalnya ini ya yang mungkin ya. Ini adalah gambar komplek makam Maulana Malik Ibrahim. Setelah 15 tahun ya, kurang lebih 15 tahun beliau berdakwah di kota Gresik. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1419 Masehi. Dan beliau dimakamkan di desa Kapura, kota Gresik. Nah, sekarang banyak loh umat Islam yang datang ke sana untuk melihat atau berziarah di makam Sunan Gresik. Ya, mudah-mudahan lah ya kita doa, mudah-mudahan ada rezeki kita bisa sama-sama datang ke sana. Ya, Pak. Jadi kita tidak hanya belajar di kelas, kita bisa datang ke tempat kejadiannya, ke tempat aksi. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang tadi udah kita namanya, asal tempatnya, ya kan, pekerjaannya. Kemudian apa lagi tadi ya? Keluarganya, kemudian apalagi ya, tempat tinggalnya. Sekarang anak-anak sekalian coba lihat di depan. Kira-kira
kalau anak-anakku sekalian bisa nggak ya menyimpulkan seperti apa sih biografi Maulana Malik Ibrahim itu? Nah, ini, Lama, Pak. nah, ini Bapak bagikan kertas. Oke. Nah, tadi yang sudah nulis masing-masing, dikumpulkan jadi satu dengan semua kelompoknya, kemudian diringkas jadikan satu kertas di sini, anak-anak sekalian. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti setelah selesai, anak-anakku sekalian maju ke depan kelas untuk menampilkan hasil ringkasan. Jadi nanti yang lainnya saya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit kerjakan. Udah, Pak. Sudah siap? Oke. Kelompok Masrah, silahkan maju. Oke, Pak. Terima kasih. Kasih tepuk tangan kelompok Masrah. Lanjutkan kelompok Meli, maju. Ya, Pak. Oke, terima kasih kelompok Meli. Lanjut kelompok Rumita. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, sudah semuanya ya, sudah maju, sudah sesuai dengan hasil kelompoknya. Ini hasil kerja kelompoknya Bapak bawa ya, Bapak kumpulkan ya. Oke, selanjutnya tadi kan anak-anak udah paham kan dari namanya, dari keluarganya, tempat tinggalnya, pekerjaannya. Nah, ini ada lembar pertanyaan. Bapak kasih lembar pertanyaan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan dikerjakan, dibagikan. Meli, silakan diambil, dibagikan kawan-kawannya. Sudah dapat semua, Pak. Udah siap? Udah. Oke, udah siap. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran pada kesempatan ini, semuanya udah paham? Sudah, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau Bapak tampilkan foto itu tadi udah tahu siapa beliau? Iya, Pak. Kalau Bapak suruh cerita lagi sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, pembelajaran pada kesempatan kali ini sedikit Bapak simpulkan bahwa Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu adalah seorang ulama pendakwah ya, pendakwah agama Islam yang berasal dari negeri Samarkand dan beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa atau di Indonesia. Kemudian Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh yang tidak hanya menguasai satu ilmu agama saja, tapi beliau juga menguasai berbagai ilmu, baik itu ilmu tentang perdagangan, pengobatan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian Maulana Ibrahim, ya, pada pertemuan berikutnya nanti, anak-anakku sekalian, kita akan bahas tentang perjuangan dakwah. Gimana sih perjuangan dakwah beliau itu? Dengan apa sih dakwahnya beliau itu? Caranya bagaimana sih? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkati semua pembelajaran kita pada hari ini sehingga kita akan bisa mengenal Maulana Malik Ibrahim dan insya Allah kita akan bisa mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan ya, anak-anakku nanti yang cita-citanya pengen jadi pendakwah, jadilah pendakwah seperti Maulana Malik Ibrahim. Oke anak-anakku sekalian, ada lagi yang ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan dulu. Aplaus untuk Pak Guru kita yang hebat. Silakan komentari dulu, Ibu-ibu, sebelum Mas Silakan. Ran, Bu Meli, monggo. Bu Meli silakan. lagi. Bu Meli lagi komentarnya. Nah, Bu Nurhi, silakan. Boleh. Siapa Bun? Terserah, silahkan satu orang yang penting mewakili. Baik, Meli aja ya Bun. Terima kasih. Boleh, silakan. Alhamdulillah penampilan kalau menurut kacamatanya Meli, Bapak Daryono udah bagus, sudah penggunaan bahasanya, intonasinya juga sudah bagus Bun. Teman tadi kan kendala kita terlalu kayak apa, gambarnya nggak muncul-muncul itu, jadi kesannya Pak Daryono aja yang ngomong gitu, soalnya kita meresponnya nggak bisa gitu. Sinyal kemungkinan, Bu. Oke, udah Bu Meli? Udah Bun. Nah, betul. Kendala kita dengan tergantung kepada jaringan ini ya. Namun kita pahami, kita anggap aja nampak gambar Pak Daryono itu dalam alam khayal kita. Tapi yang jelas penyampaian secara umum udah bagus. Tinggal lagi bagaimana memvariasikan metode yang digunakan sehingga cerita tentang Maulana Malik Ibrahim itu jauh lebih menarik untuk siswa. Kalau kita sajikan dalam bentuk foto-foto sederhana seperti itu, siswa kita nanti malah ngantuk dan dia lupa apa tadi yang disampaikan Pak Daryono. Ya. Jadi coba lebih inovatif lagi menyajikan, apalagi cerita-cerita seperti ini butuh energi lebih ya untuk siswa kita untuk bisa menarik buat dia itu. Apalagi jam-jam pelajarannya tidak pagi juga misalnya. Nah ini tantangan ini untuk guru SKI. Kan banyak sekali siswa yang mengatakan kalau SKI itu pelajarannya membosankan. Nah bagaimana kita menciptakan pembelajaran SKI itu menjadi menarik, tentu dengan inovasi-inovasi media, strategi yang dapat mendukung materi. Ya, nah itu mungkin komentar Bunda. Namun secara keseluruhan sudah bagus ya, namanya guru-guru sudah berpengalaman, tinggal lagi bagaimana kita memperkaya, melakukan pengayaan-pengayaan. Itu mungkin dari Bunda, kita lanjut. Siapa lagi? Terima kasih Pak Daryono. Ya, Kita lanjut. Pak Daryono recordnya di stop dulu. Ya, Pak Daryono keluar dulu. Dimatikan dulu ya.